Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 168. Oke, langsung saja. Seperti biasa, merecap chapter sebelumnya, di sana kita mendapatkan beberapa pengungkapan baru yang cukup mengejutkan. Dari mulai Kenjaku yang entah kenapa dan bagaimana dirinya diundang dalam sebuah pertemuan, di mana orang-orang yang ada di dalam pertemuan tersebut berbicara menggunakan bahasa Mandarin. Lalu tidak hanya itu, di sini menurut Regi, Kenjaku juga berniat menjatuhkan sebuah bom di dalam The Cooling Game ini. Tak diketahui apakah bom tersebut benar-benar merupakan sebuah bom peledak atau hanya sebuah perumpamaan saja pada suatu hal, yang mungkin contohnya bom tersebut bisa saja Sukuna. Lalu chapter ini sendiri diawali dengan Yuji yang berhasil membuat Higuruma menambahkan aturan baru, yaitu aturan ke-10, di mana sekarang sesama player dapat mentransferkan poin mereka. Dan chapter pun diakhiri dengan Megumi yang mulai bertarung melawan Regi beserta antek-anteknya. Di sana Megumi berhasil menjatuhkan salah satu anak buah Regi. Namun ketika Megumi bersiap berhadapan dengan Regi, muncul sebuah bola mata tepat di hadapan Megumi yang kemudian tiba-tiba meledak. Nah, oke, masuk pada chapter terbaru, melanjutkan tepat dari chapter sebelumnya. Di sini terungkap, ternyata bola mata yang meledak tersebut berasal dari salah satu anak buah Regi bernama Hazenoki Iori. Dirinya juga sudah memiliki 35 poin. Untuk kemampuannya sendiri, menurut Mimin pribadi teknik milik Iori ini mungkin yang paling seram sejauh berjalannya cerita Jujutsu Kaisen. Karena bagaimana tidak, terlihat teknik kutukan milik si Iori ini memungkinkan dirinya untuk melepas bagian dari tubuhnya dan membuatnya meledak. Contohnya bola mata yang meledak sebelumnya juga merupakan bola mata asli milik Iori. Tapi di beberapa panel berikutnya terlihat kalau mata Iori utuh kembali. Jadi sepertinya meskipun tekniknya ini cukup ekstrim menukar bagian tubuh menjadi ledakan, tapi bagian tubuh yang digunakannya itu terlihat bisa beregenerasi kembali. Sejauh ini masih belum diketahui bagaimana cara kerja dari teknik milik Iori ini. Tapi yang pasti, Iori dapat melepas dan membuat bagian tubuhnya meledak. Di atas kertas, teknik milik Iori ini cukup kuat dan berbahaya. Tapi tentu saja, seharusnya di balik kemampuan yang sekuat itu, tekniknya juga memiliki kelemahan dan batasannya sendiri. Mimin menduga kalau salah satu dari kelemahan teknik ini adalah Iori tetap dapat merasakan rasa sakit ketika melepas bagian tubuhnya itu. Namun karena sudah terlalu sering, mungkin Iori menjadi terbiasa. Ya, intinya menurut Mimin teknik kutukan milik si Iori ini sangat ekstrim. Oke, lanjut cerita. Setelah ledakan tersebut, Megumi, Regi, dan Remi berhasil selamat. Tapi kemudian, walaupun sepertinya Iori dan Regi tak peduli tentang Remi, di sini Remi langsung menyerang Megumi karena dirinya masih beranggapan kalau Regi akan melindunginya. Di sisi lain tentu saja Megumi dengan mudah menghindari serangan Remi. Namun belum selesai berurusan dengan Remi, Megumi kembali diserang oleh Iori dan Regi. Di sini terlihat Regi dapat melemparkan kertas-kertas yang menempel pada tubuhnya dan merubah kertas tersebut menjadi sesuatu. Yang mana pada adegan ini Regi merubah dua kertasnya menjadi sebuah bensin. Dan pada chapter sebelumnya, Regi juga berhasil mengalahkan Shikigami milik Megumi dengan dua buah pisau. Jadi dengan hal tersebut, sementara ini Mimin simpulkan kalau teknik kutukan milik Regi yaitu dapat merubah kertas-kertas yang ada pada tubuhnya menjadi suatu hal yang tertulis pada kertas tersebut. Yang kemungkinannya juga kertas-kertas tersebut merupakan sebuah struk belanjaan. Untuk lebih jelasnya kita tunggu saja penjelasan dari Gege Akutami sendiri. Oke, lalu berikutnya, di sisi lain ketika Regi merubah kertasnya menjadi bensin, Iori datang dan melemparkan 3 buah giginya lalu meledakkan Megumi. Di sini untungnya Megumi berhasil selamat, bahkan dirinya juga ikut menyelamatkan Remi. Dan setelah kejadian tersebut, Megumi pun kembali menegaskan kalau Regi tak akan memperdulikan dirinya apalagi pada orang lemah seperti Remi. Tapi kemudian menggunakan rambutnya yang menyerupai ekor kalajengking, Remi langsung menusuk Megumi. Di sana Megumi yang sudah kehilangan kesabarannya berniat menghabisi Remi. Tapi belum sempat Megumi membalas, Remi langsung koar-koar tidak jelas. Remi meminta Megumi untuk mengatakan sesuatu seperti yang dikatakan oleh Regi padanya, yaitu untuk melindunginya. Mendengar omong kosong tersebut, Megumi pun sudah sangat kesal dan muak, lalu berkata kalau sampah sepertinya yang menempel karena perkataan orang lain bukan karena melihat tindakannya benar-benar brengsek. Karena bagaimana tidak, di tengah kondisi tersebut, ditambah Megumi juga sudah menyelamatkan Remi dari ledakan sebelumnya, Remi malah menyerang Megumi. Dan lebih kampretnya lagi, Remi malah meminta Megumi mengatakan sesuatu yang bodoh. Padahal jelas-jelas dari tadi pun secara tidak langsung Megumi terus melindungi Remi.
Lalu berikutnya, belum sempat Megumi bereaksi pada perkataan bodoh Remy, orang dengan cakar yang pada chapter sebelumnya Megumi jatuhkan muncul kembali. Yang mana di sini diungkapkan orang tersebut bernama Hari Chizuru, memiliki 28 poin. Saat ini Megumi pun menyadari kalau dirinya melawan 4 penyihir sekaligus. Tapi dengan bedasnya, walaupun menyadari hal tersebut, Megumi tetap berniat menghabisi mereka. Karena dirinya membutuhkan poin untuk menambah aturan baru pada permainan. Dengan kata lain, Megumi berniat membantai mereka berempat. Tapi tak lama kemudian, Kogane pun muncul dan mengumumkan aturan ke-10 yang sebelumnya berhasil Yuji usulkan pada Higuruma Hiromi. Mendengar hal tersebut, Megumi pun tersenyum karena tentu saja ia mengetahui Yuji telah berhasil. Sampai akhirnya, tak pakai lama pertarungan pun berlanjut kembali. Di sini Megumi langsung menyerang Hari dan menjatuhkannya lagi dari gedung. Namun gilanya, kali ini Megumi pun juga ikut melompat dan dengan sangar langsung membunuh Hari dari atas sana juga. Sampai akhirnya Kogane muncul dan mengatakan 5 poin telah ditambahkan pada Megumi. Yap, dalam The Cooling Game ini Megumi benar-benar menggila dan tanpa ampun. Baginya yang menghalangi jalannya adalah musuh yang harus dibunuh. Di sini walaupun Megumi telah mengetahui ada aturan baru yang memungkinkan sesama player saling mentransfer poin, tapi hal tersebut tak membuatnya menjadi ragu untuk membunuh seseorang. Dan menurut Mimin pribadi, saat ini Fushiguro Megumi semakin terlihat mirip seperti ayahnya, sang pembunuh penyihir Jujutsu Toji Zenin. Sama-sama sangar, sama-sama bedes, dan tentunya sama-sama kuat. Walaupun dari segi kekuatan, ayah dan anak ini tak bisa dibandingkan. Ya, terlepas dari itu, berikutnya setelah Megumi selesai membunuh Hari, Regi dan Iori pun kembali muncul di hadapan Megumi. Saat ini walaupun Hari dan Remy sudah tidak ada, tapi pertarungan tetap tidak seimbang, 2 melawan 1. Apalagi saat ini Megumi juga terluka cukup parah akibat ledakan dari Iori sebelumnya. Di sini Megumi pun cukup bimbang untuk menggunakan domain expansionnya atau tidak demi mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Karena ternyata di sini Megumi bergumam kalau domainnya masihlah belum sempurna. Jadi Megumi masih belum bisa menciptakan barrier tertutup untuk menjebak mereka. Sehingga kasus terburuknya jika mereka berhasil kabur dari domain dan pertarungan masih tetap berlanjut, itu akan menjadi skakmat bagi Megumi. Tapi sayangnya di tengah kebimbangan tersebut, tanpa ragu Iori langsung meluncurkan serangan menggunakan giginya dan ledakan pun terjadi. Tapi di sini ledakan tersebut justru mengenai orang lain, dan orang tersebut adalah Fumihiko Takaba yang saat ini belum memiliki poin. Buat kalian yang lupa, Takaba merupakan seorang komedian yang muncul pada chapter 146, yang mana menariknya di sana Takaba sempat bergumam tentang 7:3. Tentu kita semua tahu kalau angka tersebut khas sekali pada salah satu tokoh Jujutsu Kaisen yang sayangnya saat ini sudah tewas, yaitu Kento Nanami dengan teknik kutukan rasionya 7:3. Sejauh ini masih tak diketahui bagaimana dan apakah Takaba benar-benar mewarisi teknik kutukan Nanami atau tidak. Tapi yang pasti chapter ini pun diakhiri dengan munculnya Takaba di tengah pertarungan antara Megumi melawan Regi dan Iori. Sebelumnya karena melihat Megumi sedang dikeroyok oleh 2 orang tersebut, maka dari itu Takaba pun datang dan masuk untuk membuat pertarungan menjadi lebih adil. Yang kelihatannya saat ini Takaba berada di pihak Megumi. Tapi tetap meskipun begitu sejauh ini masih belum diketahui apakah Takaba memiliki maksud tertentu atau memang hanya sifatnya saja yang seperti itu. Lalu terkait dengan itu, mungkin pada chapter berikutnya jika duel 2 lawan 2 ini sampai terjadi, akan sangat menarik untuk melihat bagaimana reaksi Megumi nanti ketika melihat teknik kutukan milik Takaba. Dengan catatan, Takaba memang mewarisi teknik milik Nanami. Terakhir sedikit recapan dari Mimin, overall chapter ini benar-benar menunjukkan sisi sangar Megumi. Walaupun kesulitan, dirinya dengan epic mampu meladeni 4 penyihir sekaligus. Pertama ada Hari Chizuru dengan 28 poin, kedua ada Hazenoki Iori dengan 35 poin, dan Regi sendiri 41 poin, ditambah yang terakhir sekaligus yang paling lemah ada Remy. Khusus untuk si Remy ini ada adegan yang ingin Mimin bahas. Ketika Megumi menyelamatkan Remy, di sana Remy sempat menusuk Megumi dengan rambutnya, yang sepertinya merupakan teknik kutukannya. Melihat dari bentuk rambut Remy yang menyerupai ekor kalajengking, bukan tidak mungkin kalau dari serangan yang mengenai Megumi sebelumnya terdapat sebuah racun di dalamnya. Apalagi mengingat si Remy ini dengan bodohnya masih loyal pada Regi sampai akhir. Jadi dengan hal tersebut, kita pantau saja apakah Megumi akan jatuh tiba-tiba di tengah pertarungan nanti, lalu Remy muncul dan membalas perkataan Megumi, atau serangan Remy tersebut hanyalah serangan biasa saja.
Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.